Shalom kasih Kristus. Saat ini mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, entah pikiran, perasaan, keuangan, dan lainnya. Kekasih, apapun yang kita alami saat ini, jangan biarkan keadaan tersebut mengarahkan hidup kita sehingga membawa kehidupan ini menjadi kacau. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk sadar bahwa kesusahan dan kebahagiaan kitalah yang menentukan, bukan keadaan yang menentukan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau saat ini apapun keadaan kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah untuk kami, sehingga firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan di dalam iman percaya kami. Lewat kebenaran firman inilah kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan bahwa hidup di dalam Engkau merupakan satu hidup yang sangat-sangat indah, dan tentunya dalam keindahan ini kami dapat membawa hidup pribadi kami bersama dengan keluarga memiliki secercah kebahagiaan untuk kami melewati hidup yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Lewat kehidupan inilah biarlah kami terus berpegang teguh dalam kebenaran firman-Mu agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kebahagiaan keluarga. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 3 ayat 15-16. Demikian firman-Nya. Ia telah berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ayat yang baru kita baca berbicara tentang pentingnya memiliki hikmat, karena dalam menjalani hidup terkadang banyak persoalan-persoalan yang sulit untuk dipecahkan dalam mencari jalan keluarnya. Terlebih ketika sudah terjadi perselisihan pendapat dalam keluarga. Dengan hikmat yang dimiliki, tentunya akan banyak memperoleh berkat kebahagiaan. Hal ini dapat dirasakan bukan hanya dalam hidup bermasyarakat, terlebih dalam keluarga. Kekasih Kristus, siapapun kita saat mempunyai keinginan untuk membangun keluarga sendiri, pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Kebahagiaan akan kita peroleh dalam keluarga saat kasih dan setia senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kita. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita sebagai pengikut Kristus seringkali diumpamakan seperti keluarga yang harus memiliki sikap seia sekata, saling mengasihi. Sehubungan dengan hal ini, Rasul Petrus menekankan akan pentingnya hubungan satu dengan lainnya selayaknya keluarga. Hal ini bukan hanya Rasul Petrus saja yang menekankan, melainkan Rasul Paulus pun menyampaikan hal yang sama. Bahkan para rasul pun demikian. Tubuh Kristus digambarkan sebagai keluarga bukan hanya ditekankan oleh para rasul semata, tetapi tidak ada dasar yang disampaikannya. Dasar dari semua ini adalah dari Tuhan Yesus. Tercatat dalam Yohanes 10 ayat 15, pasal 14 ayat 21. Jadi, untuk terciptanya kebahagiaan keluarga, maka nilai-nilai hidup sebagai pengikut Kristus sebagaimana dikemukakan oleh Rasul Petrus dan rasul lainnya haruslah dipupuk, dijaga, dan dipelihara supaya bertumbuh subur di dalam kehidupan keluarga kita. Seiringnya waktu dalam mengarungi kehidupan dalam biduk rumah tangga, tidak menutup kemungkinan aspek negatif pasti muncul dan terjadi. Tetapi hendaknya kita jangan membalas hal yang tidak baik dengan yang tidak baik kembali. Kekasih Kristus, untuk terjadinya kebahagiaan keluarga, hendaknya setiap kita melakukan perannya masing-masing. Salah satu contoh peran yang harus setiap keluarga lakukan sebagai suami melakukan peran untuk mengasihi istri, sebagai istri melakukan peran untuk tunduk terhadap suami, sebagai anak melakukan peran untuk taat mengikuti perintah orang tua. Apabila kita dalam seluruh anggota keluarga melakukan peran yang demikian, tentunya akan terjadi nilai positif
dalam setiap kehidupan pribadi yang melakukannya, dan tentunya akan terjadi suatu keuntungan dari Tuhan dilimpahkan dalam keluarga kita. Keluarga yang demikian bukan hanya kebahagiaan saja terjadi, keharmonisan, sukacita dengan sendirinya akan melingkupi keluarga tersebut. Kebahagiaan keluarga akan mudah tercipta apabila seluruh anggota keluarga memiliki sikap saling menghormati. Pada umumnya, suami senantiasa menuntut supaya dirinya dihormati oleh istrinya. Mengapa suami menuntut untuk dihormati oleh istri? Mungkin suami menganggap dirinya sebagai kepala dan memimpin dalam keluarga. Dengan sikap seperti ini, tanpa sadar, suami memiliki sifat ego yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan istrinya. Itu sebabnya kebanyakan suami sangat sulit untuk menghormati istrinya. Demikian juga dengan istri, merasa bahwa dirinya seperti pendamping yang hanya mendengarkan dan mengikuti apa yang menjadi perintah dan keputusan suami. Sementara ia merasa hanya mengurusi urusan rumah tangga dan anak-anak di rumah tanpa didengarkan, diperhatikan, dan dipedulikan tentang apa yang ada dalam perasaannya. Sehubungan dengan hal ini, Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7, "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagaimana kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang." Kekasih, merasa tidak dihormati atau merasa haknya diabaikan bukan hanya dirasakan oleh suami dan istri semata. Terkadang anak pun merasakannya. Bila kita melihat kebenaran firman Tuhan, setiap kita hendaknya saling memberi hormat. Dalam Roma 12 ayat 10 mengatakan, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Dalam Keluaran 20 ayat 10 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Alangkah indah dan baiknya bila kita dalam satu keluarga saling mempunyai peran yang berbeda, lalu diterapkan perannya masing-masing, bahkan bukan hanya sebatas itu, melainkan satu dengan yang lainnya saling menghormati. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17a mengatakan, "Hormatilah semua orang dan kasihilah saudara-saudaramu." Mari kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang semakin tertanam dalam kebenaran firman Tuhan dan semakin berkenan padanya, sehingga kehidupan yang kita jalani bersama keluarga akan senantiasa mengalami kebahagiaan dan kebahagiaan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengarahkan iman percaya kami untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui kebenaran firman inilah yang mengokohkan, menguatkan iman kami yang tidak mudah diganggu atau diserang dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi dan dialami, melainkan bukan peristiwa luar yang menentukan dan merubah keadaan hidup kami, melainkan keadaan dari dalamlah yang menentukan keadaan kami. Ketika kebenaran firman-Mu mengokohkan dan menguatkan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak terusik. Kebahagiaan di dalam keluarga kami tidak akan pernah berubah, terlebih ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami harus melakukan peran kami masing-masing dan tidak menuntut peran daripada pasangan kami atau anggota keluarga kami, Tuhan, melainkan kami harus melakukan peran kami dengan sebaik mungkin. Firman-Mu hari ini juga, Tuhan, mengajak kepada kami untuk kami saling menghormati, entah kami sebagai suami, entah kami sebagai istri, entah kami sebagai anak, entah kami sebagai orang tua. Kami harus saling menghormati. Itulah yang Tuhan kehendaki, agar rencana Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kami dan keluarga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, kuatkan kami untuk kami dapat melakukannya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari
dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.